Mari kita berdoa sebelum kita akan belajar dari bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami kembali bisa mengerti dan lebih dari itu kami juga bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya berikan tema dari perenungan kita kembali dari Filipi, bukan hanya menikmati tetapi juga membagikan. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Saudara, ketika kita coba renungkan, ketika kita mendapatkan satu barang yang berharga, atau mungkin sesuatu yang sangat kita harapkan, apa yang biasanya kita lakukan? Mungkin anak kecil ingin punya mainan, ketika dia mendapatkan mainan itu, tentu dia akan memegangnya erat-erat, menjaganya sebaik mungkin, dan itu memang harus dilakukan sebagai tanggung jawab, karena kita mendapatkan hal atau barang yang berharga itu. Kita menghargai apa yang kita sudah dapatkan. Begitu juga ketika kita mendapatkan Injil Kristus. Ketika kita sudah memiliki persekutuan dengan Kristus. Kalau kita lihat di Filipi 2 ayat yang pertama ini, di dalam Kristus. Jadi karena dalam Kristus, kita sudah mendapatkan bagian yang berharga. Di dalam Kristus ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Bisa dikatakan di dalam Kristus kita mendapatkan hal yang berharga. Kita mendapatkan, kalau di sini nasihat itu juga berbicara tentang penguatan, tentang dorongan, tentang semangat. Kita mendapatkan kasih Tuhan itu memberikan penghiburan dan membuat kita merasa nyaman. Bahkan persekutuan dengan Roh Kudus memberikan penghiburan yang luar biasa ketika kita sedih, ketika kita sedang bingung. Bukankah ini hal yang luar biasa yang sudah kita dapatkan? Tapi Paulus seolah mau berkata, oke, kamu sudah mendapatkan itu semua. Kamu sudah di dalam Kristus. Kamu sudah merasakan relasi dengan Dia. Kamu sudah mendapatkan hal yang terbaik di dalam hidupmu. Kamu dulu jauh dari Tuhan, tapi sekarang sudah dekat dengan Tuhan. Dulu kamu orang berdosa, tetapi sekarang sudah dilepaskan dari ikatan dosa karena karya Kristus itu. Itulah Injil Kristus yang mereka sudah dapatkan. Kabar baik tentang Kristus. Tapi seperti judul renungan hari ini, bukan hanya menikmati, tetapi juga membagikan. Renungan ini tentu juga tidak berhenti di sini. Kita bersyukur karena apa yang Kristus sudah lakukan di dalam hidup kita. Tapi hari ini kalau kita mau coba lihat, di ayat yang kedua Paulus katakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Sempurnakanlah. Kamu harus melengkapinya supaya apa yang Tuhan berikan. Supaya persekutuan dengan Injil itu bukan hanya berhenti di kamu. Tetapi ketika kita bisa melihat sesama kita. Ketika kita bisa melihat bagaimana Injil Kristus yang kita sudah alami, nikmati. Kita tahu, tapi ini bukan kita nikmati sendiri. Kita harus memikirkan orang lain. Sebelum kita memikirkan orang lain, saudara, coba pikirkan. Sebetulnya ketika kita boleh menerima Injil, bukankah Tuhan juga memakai orang lain kan? Mungkin kita boleh mengenal Kristus melalui orang tua kita, melalui guru sekolah minggu, melalui pendeta atau hamba Tuhan di gereja, melalui pasangan kita, mungkin melalui teman kita. Atau di zaman sekarang, saya percaya Tuhan, saya lihat YouTube. Ada orang yang membagikan itu melalui YouTube, ada yang membuat video itu. Kalau kita lihat, kita pun bisa mengenal Kristus. Kita boleh mendengar Injil keselamatan itu. Karena ada orang yang mau memikirkan sesamanya dan mau membagikannya. Bukankah itu juga yang harus kita lakukan? Ketika kita menikmati keindahan relasi dengan Tuhan, bukankah seharusnya kita juga membagikan keindahan itu kepada sesama kita? Ketika kita sudah melihat betapa berharganya apa yang Kristus lakukan bagi kita di kayu salib, biarlah orang lain juga merasakan itu. Karena itu kasih Tuhan yang sudah kita rasakan, harus kita bagikan kepada orang lain. Di bagian ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita sebagai orang-orang yang hidup berdampingan, kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita mau saling mengasihi, seperti Kristus mengasihi kita. Kita mau betul-betul mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mau terus saling mendukung, saling mendoakan supaya kita tetap ada di jalannya Tuhan. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Membagikan apa yang kita sudah dapatkan.
Bukan sekedar kita menikmati sendiri, tapi kita juga mau membagikannya. Ayat 3 dan 4 melengkapi itu, tentu dibutuhkan kita tidak hanya berfokus kepada kepentingan kita sendiri, tapi memikirkan kepentingan orang lain. Seperti Kristus yang juga memberikan yang terbaik bagi kita, anak-anak yang dikasihinya. Seperti Kristus yang sudah mengasihi kita dengan kasih yang begitu luar biasa. Mari kita juga mau peduli dan mengasihi sesama kita. Sudahkah saudara merasakan keindahan dari persekutuan dengan Kristus? Sudahkah saudara menikmati persekutuan dengan Kristus yang sangat mengasihi dan telah menebus saudara? Kalau sudah, bagikan kasih itu kepada sesama. Bagikan Injil kabar baik itu kepada sesama. Supaya mereka juga bisa melihat, bisa merasakan, dan bahkan di dalam anugerah Tuhan, mereka boleh percaya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur anugerah yang terbesar sudah kami dapatkan. Kristus mati di kayu salib bagi kami orang-orang yang berdosa ini. Kami sekarang punya hidup yang baru, kami menjadi anak-anak-Mu, kami boleh dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami rindu apa yang kami rasakan. Bukan hanya berhenti di kami, tapi kami mau membagikannya. Seperti orang-orang yang dengan setia membagikannya juga kepada kami. Kami mau belajar untuk membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang kami temui. Supaya mereka juga boleh merasakan keindahan Injil itu. Merasakan seperti apa yang kami sudah rasakan ini. Dan di dalam anugerah Tuhan, mereka juga boleh percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.